Full time. Oke, yes. Oke, kita review singkat pertandingan hari ini ya. Jadi untuk pertandingan hari ini kita akan review singkat dulu untuk pertandingan. Oke. Ya. eh Sebentar. Oke ya, kita akan review untuk pertandingan kali ini. Untuk review langsung yang kita tanpa apa ya, nggak tanpa melihat lebih dalam dulu. Jadi yang instant review kita ini ya harus kasih jempol ke Chelsea sih untuk apa ya, mereka ini pertahanannya tetap bisa rapih banget walaupun 10 orang. Jadi bisa kita lihat mereka dari tadi tuh pertahanannya, formasi pertahanannya tidak apa ya, nggak panik. Formasi pertahanan mereka tetap selalu rapih dari menit pertama sampai menit 90 gitu. Jadi menurut saya itu yang harus diacungi jempol. Kesalahan kita adalah tadi corner ya. Menurut saya corner itu harusnya tadi kita bisa melakukan pertahanan lebih rapih. Karena menurut saya tadi corner itu kita tadi nggak ada yang jaga tiang jauh. Jadi entah kenapa tadi nggak ada yang jagain tiang jauh. eh Harusnya tadi kalau ada yang jagain tiang jauh itu golnya nggak kejadian ya. Tapi ya sudahlah. Jadi ya itu dari sisi corner tadi harusnya kalau kita bisa menjaga corner itu dengan baik ya harusnya kita bisa sih 1-0. Secara pertahanan tadi menurut saya mungkin yang harus diacungi jempol itu adalah Kukurea dan si Sanchez ya. Sanchez ini tadi melakukan beberapa penyelamatan penting. Jadi ya menurut saya itu harus harus diapresiasi lah ya. Jadi walaupun mereka bermain 10 pemain tapi memang secara apa, pertahanan rapi banget. Kalau kita lihat ini secara momentum ya sebenarnya tadi sama aja sih ini kayak babak pertama ya. Secara momentum kita dapat lebih banyak tapi nggak ada yang dalam gitu loh ya. Chelsea dapatnya lebih sedikit tapi menurut saya lebih dalam gitu. Nah ini terutama di babak pertama, di babak kedua sih ini kayaknya udah udah mulai ini juga sih apa, untuk bertahan gitu. Ya ini tadi kalau dilihat ini kan tadi sebentar stats di sini ya. Tendangan ke arah gawang sih kita lebih sedikit, tapi on targetnya kita sama. Jadi yang penting sih sebenarnya on target bukan total shotsnya ya. On targetnya ini ada 4, kita big chancesnya ada 2 yang sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan ya untuk bisa menjadi 2 gol. Tapi ini tadi kalau nggak salah ini tadi Merino kalau nggak salah yang diselamatkan oleh Sanchez juga ya. Jadi Merino atau itu tadi nggak sih tadi Merino kayaknya ya ini yang diselamatkan oleh Robert Sanchez. Jadi ya total tendangan 11 ke arah gawang sih ini bagus, cuman ya kalau nggak on target juga buat apa gitu kan. Apalagi ya, ya XG kita lebih besar lah gitu kan. Jadi justru mereka malah menangnya XG set piece gitu kan. Jadi ya itu apalagi secara pertahanan kita juga lebih bagus ya. Intinya sih buat saya ini tadi karena kita terlalu apa ya di babak pertama ini terlalu banyak me, mem- apa ya main sing terlalu banyak, bukan terlalu apa ya lebih tepatnya kurang berhati-hati sehingga kita banyak dapat kartu kuning. Nah itu maksud saya. Jadi kita kurang berhati-hati di babak pertama
sehingga kita banyak dapat kartu kuning, dan itu yang menurut saya membuat kita di babak kedua mainnya agak takut-takut gitu. Kenapa saya bilang mainnya agak takut-takut? Ya udah dapat kartu kuning nggak mau dapat kartu merah kan. Nah ini yang menurut saya agak terlalu takut-takut gitu. Nah ini tadi yang untuk golnya Chelsea itu tadi menurut saya Mosquera itu tadi terlalu eh, terkonsentrasi pada Enzo Fernandez ya, sehingga nggak melihat tiang jauh yang ada di belakang dia. Itu harusnya tadi dia menjaga di tiang jauh. Tapi ya kalau dia menjaga tiang jauh itu tadi kalau sampai Enzo Fernandez dapat bola juga ini ya percuma juga. Jadi tadi harusnya sih ya, ada satu orang lagi tuh yang ngejagain tiang jauh gitu. eh Apalagi untuk golnya Merino sih menurut saya ya ini ya memang kejelian dia tadi untuk headernya bagus banget dan sayang sekali nggak bisa mendapatkan lagi sih. eh Tadi Bukayo Saka juga ya saya setuju sih Bukayo Saka hari ini banyak membuang-buang peluang. Harusnya sih tadi yang diganti itu si Saka aja ya, masukin Madueke ya. Menurut saya sih tadi harusnya seperti itu. Apalagi yang mau diomongin untuk pertandingan kali ini kayaknya sih untuk secara singkat sih itu aja ya. Kita ke kolom komentar. Oh, udah rame kolom komentarnya. Kalau kena Gio gol itu tadi Bang, yang mana? Oh iya tadi ya. Ya, itulah. Gyökeresnya masuknya agak telat ya. Tadi sorry, yang tadi gol apa yang peluang tadi bukan bukan Merino, yang peluang kedua yang gagal itu tadi Gyökeres tadi ya. Header header tadi itu. Belum nyampe Gyökeresnya. Lihat nanti akhir musim paling Arsenal paling enggak lah. Full time satu sama, selesai sudah pertandingannya. Hasil yang diharap-harapkan klub rival Astaga Babuk. Iya, agak agak kurang oke ya hari ini ya. Seri rasa kalah nggak juga sih kalau dibilang seri rasa kalah, tapi memang kurang maksimal, terasa kurang maksimal ya. Timber kalau lihat belakang Gyökeres bisa nyetak itu tadi. Enggak juga sih tadi menurut saya tadi Timber itu ya tapi kalau dia ngeliat tadi Gyökeres bisa nggak sih? Kayaknya sih tadi Timber kan karena dia punya kesempatan untuk header langsung, cuman tadi berhasil dijagain sih gitu. Kalau dibilang parah sih nggak juga, cuman memang kalau buat saya harus acungi jempol pertahanannya Chelsea yang formasinya mereka bisa tenang lah dari awal sampai akhir gitu ya. It's sorry. Gregetan kenapa nggak masukin Gapsus buat nambah extra man di depan? Oh, sebenarnya sih kalau buat saya bukan nambah extra man lah. Tadi kayaknya tapi untuk mengganti Saka ya. Tadi harusnya menurut saya kayaknya bisa lah untuk gantiin Saka. Tadi Saka ini banyak peluang yang terbuang sih menurut saya. Gitu. Arsenal jelek banget mainnya. Kalau banget sih nggak jelek iya, tapi nggak banget. Jelek biasa aja, nggak jelek banget. Ya tadi kalau dari saya mungkin harusnya tadi Saka ditarik ganti Jesus ya. Para harusnya kurang greget. Sebenarnya bukan kurang greget sih menurut saya tadi sekali lagi adalah memang dari itu yang rapih lah kalau menurut saya. Chelsea mainnya disiplin. Nah ini kan Sanchez berapa kali menang bola udara. Iya tadi corner kita tuh ditangkepin sama Sanchez semua tadi. Ya jadi corner kita tadi ditangkepin Sanchez semua. Itu yang menurut saya permainan dia yang bagus itu tadi. Jadi keinget Manchester zaman Soeharto ngomongnya banyak Chelsea golnya dari dari set piece, bukan service, dari set piece. Iya. Dari corner tadi golnya. Parah game Arsenal lawan Brentford harus balik ke jalur kemenangan selisih 5 poin dari City.
Semenjak gawangnya kemasukan 2 gol dari Sunderland sini, gawang Raya kemasukan terus, faktor pemain belakang pada cedera apa gimana Bang? Menurut saya sih memang tadi gol-golnya bagus-bagus sih. Jadi kalau dari saya juga bukan salahnya David Raya ya. Lebih kepada kalau tadi gol yang di sini sih apakah golnya salahnya back? Menurut saya tadi kolektif lah ya. Karena kalau corner itu nggak bisa nyalahin back doang. Kalau corner itu harus kolektif kan. Corner itu harus semua pada pada pemikiran yang sama gitu. Jadi nggak boleh bukan hanya back doang kalau masalah corner gitu kan. Jadi cuman tadi memang ada kurang memperhatikan tiang jauh tadi itu yang saya lihat. Eh Sepertinya mentality kurang hari ini. Mungkin mungkin. Subi out kenapa? Saliba nggak starting kenapa? Banyak banget miss berita. Saliba tadi cedera ya, jadi Saliba cedera makanya dia nggak starting. Zubi out itu kayaknya sih untuk ini aja lah, untuk mengganti formasi dan nambahin jumlah pemain penyerang. Jadi tadi Zubi Mendy ditarik keluar untuk masukin Odegaard. Jadi untuk masukin Odegaard ini biar eh, lebih banyak pemain menyerangnya gitu ya. Jadi masukin Odegaard terus Eze tadi ditarik ke samping. Sorry, Eze ditarik ke kiri dengan Declan Rice lalu menjadi nomor 6 gitu. Ya, jadi bukan cedera sih Zubinya out itu tadi karena ini aja. Apa namanya mau nambahin jumlah pemain menyerang aja. Syukur nggak kalah tapi ini imbang rasa kalah permainan nggak cair jauh dari biasa. Ini menurut saya yang akan menjadi tren untuk ini mirip dengan Sunderland ya. Jadi mainnya main kasar itu kan menghentikan cuman tadi ini sebenarnya kita udah lebih bisa ngatasin sih. Cuman ya kesempatan-kesempatan kita tadi banyak sekali memang diselamatkan oleh Robert Sanchez ya. Tadi Sanchez ini mainnya luar biasa. Jadi sebenarnya sih kalau dari saya ini apa yang dilakukan oleh Chelsea ini ingin mengulang apa yang dilakukan oleh Sunderland. Tapi ya tadi yang saya bilang sebenarnya kita udah bisa mengatasi cuman ya Robert Sanchez ini tadi mainnya lagi top banget sih. Pelajaran buat Arsenal jangan terbawa emosi. Nah iya karena tadi babak pertama kita tuh jadinya terlalu banyak dapat kartu kuning dan akibatnya di babak kedua mainnya jadi terlalu berhati-hati takut kena kartu merah kan gitu itu jadi menurut saya problemnya untuk tadi ini terlalu kepancing oleh para pemain Chelsea di babak-babak awal di babak pertama yang membuat kita di babak kedua mainnya jadi terlalu berhati-hati banget gitu karena udah kartu kuning semua nih bentar kalau kita lihat kan kita lihat line up ini nih line up kita kuning semua tuh Calafiori diganti Miles Lewis Kelly juga kuning. Terus ini Mosquera kuning, Incapie kuning, Zubimendi kuning. Nah itu jadi Zubimendi tadi ditarik salah satunya juga untuk apa mengurangi faktor kartu kan. Jadi ya salah satunya di situ. Mana lagi? Kalau takut kartu merah ganti dong. Iya tadi makanya udah diganti kan. Siapa si Calafiori diganti. Terus tadi si siapa Zubimendi diganti. Ya itu. Cuman kan para pemainnya sendiri ini berarti tadi di lapangan Incapie, Mosquera masih ada kartu kuning. Ditambah tadi si Miles Lewis Skelly juga baru 10 menit main langsung dapat kartu kuning juga. Jadi percuma juga gitu loh. Ya jadi dari saya makanya ini tadi terlalu apa di babak pertama terlalu tidak berhati-hati lah, terlalu reckless yang berakibat jadinya mainnya takut-takut di babak kedua gitu. Saka udah berapa match? Bukan ini yang saya bilang ya bahwa Saka itu bukan ego, tapi memang dia perannya itu kalau Saka main, dia itu memang perannya kalau bisa cetak gol adalah cetak gol. Peran Saka itu adalah pencetak gol bukan untuk
bukan untuk bagi bola gitu ya. Jadi perannya Saka itu memang dari dulu itu di sayap kanan itu adalah sebagai pencetak gol gitu. Jadi makanya dia lebih berusaha untuk mencetak gol dulu sebelum mencoba membagi gitu. Klasemen, oke, klasemen kita masih aman sih di puncak gitu ya. Beda 5 poin dengan City. City juga ini ada beda 1 poin dengan Chelsea ya. Kalau 4 besarnya ini yang di luar 4 besar, oke, dari Sunderland. Sunderland ini kurang 2 poin, Manchester United kurang 3 poin, Liverpool ini kurang 3 poin ya dengan Aston Villa yang ada di peringkat 4 yang paling bawah. Oke, sampai mana lagi tadi? Itu ya tabel kita, terutama yang atas sih. Dua CB andalan nggak main ya, yang lainnya panik. Ya, mungkin agak ada rasa panik itu juga ya. Nggak semua pemain perform yang banyak nggak semua pemain perform banyak pertandingan. Ya, karena pertandingan kita kan ada pertandingan Eropa apa segala macam dan kita masih ada hari apa ya untuk Desember ini pertandingannya masih banyak banget ya. Chelsea hebat apa Arsenal? Ya kalau saya sih harus kasih jempol untuk pertahanan mereka tadi nggak panik. Maksud saya mereka secara pertahanan tadi formasinya rapih, tidak terlihat ada kelemahan yang berarti gitu. Passing Arsenal sering error nggak juga sih karena kalau kita lihat tadi untuk statistiknya kita bentar nih tadi secara statistik passingnya kita bagus kok ya. Bentar mana nih passing, nah ini kan passes kita bagus kok gitu ya. Ini tuh ada banyak yang merah kok passing kita nih ya. Yang biru ini kan punya Chelsea, jadi ini yang di sini yang kita nih akurat passesnya 387, di setengah lapangan lawan ada 215. Nah ini sih untuk long ballsnya aja yang rendah akurasinya cuman 27%, lalu untuk crossingnya ini 27% gitu ya. Itu sih ya. Oke, lebih ke energinya sih Bang, seminggu ada 3 kali games, dipikir aja kan yang penting Arsenal dapat poin ya. Kalau dari saya sih ini kita kan ya ini pekan neraka ya kalau mau dibilang. Ini kita pekan neraka dengan pertandingan Spurs. Kita berarti 2 kali derby loh, 2 kali derby kan, Spurs lalu Chelsea ini, dan di tengah-tengahnya ada ketemu Munchen gitu. Jadi menurut saya lebih berat lah ya di situ. 10 versus 11 Bang. Ya makanya mereka terus kan parkir bus gitu loh. Off day seri. Intinya sih kita dari berapa untuk pekan neraka inilah bisa dapet berapa 7 poin lah ya dari total 9 poin yang bisa didapatkan ya. Ini untuk Liga Champions juga, jadi dari 9 poin yang bisa didapatkan kita dapat 7, menurut saya udah bagus lah ya. Apakah Arsenal musim ini endingnya akan seperti ya? Tidak lah, enggak akan juara gitu ya. Odegaard tusukannya nggak nendang, kayak belum kembali menemukan ya, kan juga baru sembuh dari cedera, tapi tadi menurut saya juga udah lumayan lah. Dari 2 match lawan Sunderland dan Chelsea, tim lain akan mempelajari jika lawan Arsenal. Harus mungkin ini kelemahan. Kalau saya rasa ini bukan kalau dibilang kelemahan sih enggak juga gitu ya. Kenapa saya bilang enggak juga? Karena sebenarnya waktu kita lawan Sunderland, kita udah di pertandingan Sunderland itu sendiri kita udah menemukan caranya gitu kan. Makanya dari 1-0 kita bisa 2 sama
sorry, bisa 2-1 dulu sampai akhirnya mereka bisa nambahin lagi golnya jadi 2 sama gitu. Tapi sebenarnya kita udah bisa ngatasinnya, cuman harus lebih berhati-hati adalah untuk gol-golnya gitu loh ya. Jadi sebenarnya ini tadi untuk gol yang pertama itu bisa banget dicegah kalau ada yang jagain tiang jauh gitu loh. Nah, tadi nggak ada yang jagain tiang jauh. Jadi dari semua pemain itu nggak ada yang dikasih tugas untuk tiang jauh gitu. Tiang jauhnya siapa yang jagain tadi nggak ada gitu. Corner itu harus ada, setiap tiang itu harus ada yang ngejagain. Udah 3 kali seri, udah berapa poin kita? Udah 3 kali seri. Kita bukannya baru 2 kali nggak sih serinya? Sebentar. Kita serinya berapa kali sih? Kok saya ingatnya 2 kali ya? Kita kan 2 kali seri sama 1 kali kalah. Oke, oh udah ada 3 ya. Drawnya 3 ini sama siapa aja ya? Saya kok lupa. Saya baru cuman ingat. Oh, satunya Manchester City. Oh iya, Manchester City ya. Iya, 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 ya. Kita serinya ini kan Manchester City, Sunderland, terus sama Chelsea ini ya. Dan itu semuanya tim top 4 ya. Kalau menurut saya itu semuanya tim top 4 kan. Sebentar. Iya ke Sunderland. Karena waktu kita lawan Sunderland mereka masih top 4. Gitu. Jadi ini top tim-tim yang menurut saya yang kita seri ini yang memang tim yang masuk ada di papan atas lah ya. Menurut aku nggak salah sih, ya. Jangan, liga masih panjang ya, seri sekali di Stamford Bridge masih aman. Nanti kita bales di Emirates lah ya. Ingat kalau 3 kali main lawan-lawan berat. Iya, kita kan Spurs, terus Bayern, terus Chelsea ya. Besok yang starter Madu TJ Martinelli bagusan jadi super sub. Ya bisa jadi gitu ya. Nanti kita lihat lah bagaimana. Menurut keyakinanku untuk juara IPL dan UCL kalau mainnya seperti itu masa dibilang mentalnya nggak ada gitu, dari tadi tuh ngejar gol loh gitu. 3 laga berat menang 2, seri 1 udah oke banget. Yes, nggak apa-apa, kita masih unbeaten di Stamford Bridge. 3 pekan ke depan sangat berat bagi Gunners ya, itu memang karena jadwal ya. Tapi lawannya sih menurut saya harusnya lawannya ini lawannya ada beberapa yang menurut saya sih lawannya mudah ya kita untuk di bulan Desember ini. Sebentar, saya mau lihat ini untuk bulan Desember ini kita fixtures. Oke, ini kan nanti ada Brentford ya, ini lumayan lah Brentford. Papan tengah. Aston Villa ini masih yang papan atas. Terus Klub Brugge menurut saya ya tengah agak bawah lah ya. Wolves ini ya, kalau dari saya mau ngomong ini mungkin yang tim yang gampang dalam tanda kutip ya. Ini adalah Klub Brugge, lalu Wolves. Ini menurut saya ini bisa buat dipakai untuk istirahat nih ya. Klub Brugge dan Wolves ini. Terus Everton enggak juga sih. Agak lumayan Everton. Lalu Crystal Palace ini juga agak lumayan. Brighton ya, itu sih kayaknya yang di sini kita ada bisa istirahat lumayan nih kayaknya adalah ini Club Brugge sama Wolves ya. Harapannya sih harusnya agak terpisah dikit gitu biar bisa istirahat lagi yang di sini gitu. Iya paling sih sebentar itu ya, sampai mana nih, perbaiki latihannya dokternya, gizinya biar nggak cedera. Arsenal selalu kalah sama diri sendiri. Kalau dari saya sih untuk cedera ini kan namanya benturan ya, nggak bisa dilawan sih, susah juga gitu kan. Sepak bolanya ini kan olahraga apa, olahraga fisik apa, olahraga yang adu langsung ya. 10, 8, 11. Boxing Day ini yang harus diwaspadai. Ya tadi kan kalau kita lihat jadwal, kita sebenarnya nggak ada Boxing Day sih.
Boxing Day itu kan tanggal 24 ya. Jadi kita nggak ada pertandingan tanggal. Dipindah ya jadi Boxing Day. Oh, oke. Sebentar. Kita pertandingan untuk Carabao Cup kita dipindah jadi Boxing Day ya. Oh, enggak, sorry. Ini Boxing Day karena tanggal kita ya. Kalau untuk tanggal mereka ini kayaknya belum Boxing Day. Tanggal 23 kalau di sana gitu ya. Jadi untuk hari ini, untuk musim ini kita nggak ada Boxing Day sebenarnya. Lalu ya ini tanggal 20. Ntar masih ada lagi nggak? Sampai tanggal 31 ya masih ada ngelawan Aston. Kita ngelawan Aston Villa 2 kali. Masa enggak ding. Iya, ngelawan Aston Villa 2 kali loh di bulan Desember ya. Ini IPL yang ini apa? IPL juga. Kita bulan Desember nih ketemu Aston Villa 2 kali ya. Satu di kandang mereka, satu di kandang kita untuk IPL. Oke. Ya. Mana nih? Merino sudah berapa banyak nyetak gol musim ini? Kalau nggak salah udah 11 nggak sih dengan gol ini? Sebentar. Di semua kompetisi dia. Oke, sebentar. Season. Oke, ini dia. Oh, baru 3 gol 2 assist. 3 gol 2 assist. Oke. 3. Oh iya, jadi dia 1 gol di Premier League, 2 gol di Champions League. Oh. Saat ini baru 3 gol 2 assist ya Merino. Apakah Arteta bermain aman? Saya rasa tadi nggak bermain aman sih. Tadi berusaha ngejar gol loh dari mana ya? Di babak kedua itu ngejar gol banget. Jadi kalau main aman kan begitu udah 1-1 kita juga parkir bus. Tadi kan kita nggak parkir bus. Ya, jadi kita tadi tetap main terbuka sampai memang peluitnya dibunyikan gitu. Jadi kalau dibilang main aman sih saya nggak setuju sih. Saya rasa itu main dengan mencari untuk menang dan ada resikonya gitu. Tadi kalau saya rasa tadi kalau dia pengen main aman, parkir bus tadi sekalian ya di ini di menit-menit berapa tadi? 70-an lah ya gitu. Jajanin salah. Sebenarnya yang mental juaranya kurang Artetanya apa pemainnya? Saya rasa enggak sih, tadi bukan masalah itu. Karena memang mereka tadi ya udah gitu kan parkir bus aja dan kita kesulitan. Ya bisa cetak gol 1 tapi untuk ngejar satu lagi tadi kesulitan ya karena formasinya kalau kita lihat tadi formasinya Chelsea itu rapi banget. Formasi ininya ya, formasi bertahannya. Belum tahu, besok mungkin baru tahu ya untuk hasil laporan dari dokternya. Saya rasa kita baru tahu sebenarnya sih kalau mau buka itunya harusnya sekarang lagi wawancara pasca pertandingan mungkin sekitar setengah jam lagi bisa dicek sih itu langsung untuk apa namanya laporan ininya. Cuman nanti saya akan kasih laporan besok pagi ya. Saliba, oke. Trossard cedera, yes. Tapi cederanya kemarin, nah ini nggak tahu nih masih cedera atau enggak gitu. Odegaard emang sejak kalau dibilang Odegaard sejak 2024 nggak perform, saya nggak setuju sih. Kemarin itu sebelum dia cedera itu udah perform banget. Ini tadi juga udah lumayan, cuman memang ya masih agak karatan lah. Dia kan yang terakhir kali itu sampai dia bisa memang pada posisi maksimal dia, posisi seharusnya itu kalau nggak salah dia berapa sih 3 atau 4 pertandingan lah gitu. Sekali sih sering dimainin di Carabao Cup dulu biar nggak nervous. Odegaard lepas aja ke Barca, enggak lah, enggak seperti itu. Luis Kelly tidak disiplin dalam bertahan, untung masih di backup karena dia tadi ya kayaknya lebih membantu penyerangan ya. Skelly sih tadi ya itu kenapa dia masuk karena itu kan untuk masalah kartu si
siapa masalah kartunya si Calafiori, jadi makanya dia digantiin. Tidur ya tidur tidur lah. Agak rugi untuk Arsenal nggak dapat 3 poin karena lawan 10 orang. Chelsea juga bagus mainnya walaupun 10 orang, tapi oke lah seri dari kalah walaupun seri rasa kalah. Hilang poin Arsenal lawan tim parkir tronton ya. Ya gitulah. Jadwal City next lumayan berat sebelum tandang ke Fulham, Madrid sama Crystal Palace. Ya, Liverpool juga loh lawan Sunderland tuh jangan jangan diremehkan. Sunderland. Oke, ini sebelum saya tutup ini kayaknya udah banyak banget ya, tapi ini saya sebelum saya tutup mau lihat dulu ini untuk apa ya? Adalah untuk fixtures ya. Fixtures kita Arsenal ya, fixtures kita untuk berapa? Ya ini sekalian kita mau lihat saingan kita ya. Saya rasa ini fixtures kita, pertandingan kita ini kita Brentford ya bisa dibilang menengah bawah lah ya. Aston Villa menengah, Klub Brugge ini menurut saya bawah, Wolves bawah. Ini sebenarnya kita pertandingannya nggak terlalu sulit-sulit amat sih ya. Coba kalau kita lihat Manchester City akhir bulan ini mereka akan ketemu siapa aja nih? Fulham, oke agak lumayan tuh Fulham. Sunderland nih nggak boleh diremehin nih. Sunderland nih menurut saya akan menjadi penentu siapa yang bisa di top 4 ya. Ketemu Real Madrid, Crystal Palace, Brentford, West Ham. Ya sisanya gampang-gampang sih itu. Chelsea berikutnya mereka akan ketemu siapa? Oke. Berikutnya Leeds gampang, Bournemouth ya gampang lah. Atalanta gampang, Everton gampang, Cardiff gampang, Newcastle ya kayaknya mereka agak berat cuma Newcastle aja ya. Sama kayaknya di akhir bulan mereka akan ketemu ini deh. Siapa? Bentar mana nih? Ini tanggal berapa nih? Desember 31 mereka ketemu Bournemouth. Ya, ini secara umum sih Chelsea juga pertandingannya mereka lumayan gampang ya. Gitu. Sampai mana kita tadi? Oke. Enggak live Real Madrid. It's ya. Oke ya, kayaknya udahan dulu ya teman-teman. Udah jam 2 nih. Chelsea 3 match tanpa Caicedo. Spurs itu gak berat bang, orang gak ada perlawanan. Karena kita lagi top power kita juga sih gitu kan, maksudnya kita di awal di awal pekan. Jadi kalau dibalik mungkin kita misalkan Chelsea duluan terus Spurs yang belakangan ini juga mungkin bisa jadi ini sih. Jangan lupa di like. Oke ya, tidur. Saya juga udah mau istirahat juga nih ya. Gabje starter lawan Bruce bisa jadi. Calafiori cedera kayaknya sih enggak sih, kalau menurut saya tadi bukan cedera tapi
masalah kartu ya, karena tadi backline kita kena kartu semua tuh kecuali si Timber gitu kan. Jadi makanya masukin masukin siapa? Si Miles Lewis Kelly, maksudnya sih biar mengurangi beban kartu gitu tadi. Hasilnya justru bagus buat Arsenal sebagai bahan evaluasi, artinya Arsenal belum sempurna. Menurut saya ini karena back tengahnya ganti semua. Ada faktor di situ tapi bukan faktor utama ya. Jangan tutup dulu bang. Kenapa? Kenapa jangan tutup dulu? Kebanyakan foul yang berujung kartu kuning, makanya pas 10 lawan 11 back Arsenal nggak berani terlalu maju karena udah kena kartu kuning semua kecuali Timber. Yes. Dan makanya tuh digantiin si siapa? Ganti Calafiori diganti sama Miles Lewis Kelly. Tapi Miles Lewis Kelly juga 10 menit kena juga kartu kuning. It's okay. Ini muka saya kok hilang. Ini sebentar. Muka saya kok hilang. Mana ini? Oh pantes. Muka saya hilang tadi. Ya, oke deh. Saya rasa sekian dulu ya teman-teman. Saya rasa apa ya? Udah kita istirahat dulu. Saya rasa kita di pekan ini ya. Pekan pekan neraka kita sudah berakhir dengan hasil ya kalau menurut saya cukup bagus lah, 7 poin dari 9 poin yang tersedia. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jelek gitu kan. Jadi ya kita sekian dulu aja. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih untuk teman-teman yang udah nemenin dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Ya dari saya sekian dulu. Ini kenapa ininya? Dari saya sekian dulu. Iya, kita ketemu lagi nanti di video kita berikutnya ya. Sampai jumpa teman-teman. Mana nih endingnya? Oke, ini dia.